kalau Bapak ada di depan saya tidak akan saya serahkan kepada hukum, saya penggal lehernya. Ya. Begini nak, yang membuat agama Gitu, itu Pak. Jangan nangis. Sampean tidak perlu berbicara banyak. Sampean tidak perlu berbicara banyak. Karena sampean tadi menyampaikan satu hadis, yaitu adalah sebagai alat. Hadis itu sebagai alat penipu, kata Bapak. Sentimental dalam diskusi itu wajar. Saya keras kalau dalam hal ini, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Anda itu tidak lebih daripada kafir-kafir yang lain sebetulnya. Sebetulnya sampean itu lebih parah. Dengar dulu saya. Jadi sampean saya tanya dulu, apakah sampean ini bernarasi dari tadi itu, ya kan, dan tidak mempunyai landasan lain, hanya berpikir dari otaknya sampean yang lagi botak itu, apakah sampean bercita-cita untuk jadi nabi? Iya. Pak Haji mungkin ya ini ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Jadi jangan memancing, Pak, jangan memancing. Seandainya sampean di depan saya, saya kalau ya, tenang Pak Haji, sampean jangan memancing lah, jangan memancing sampean. Iya. Tolong itu menjadi rekaman host. Tolong itu direkam host ya. Tolong itu direkam. Kalau agama Islam ini membuat Anda ini jahat dalam beragama, maka nabi yang Anda anut adalah nabi jahat. Bisa dimengerti? Sampean berbicara itu lebih jahat. Bisa dimengerti? Sampean itu tidak. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Angel Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu mensupport pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP di daerah pedalaman. Dan Bapak Ibu terus dukung dalam doa, karena beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 20 nanti, kami akan kembali ke ladang misi untuk memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, dan memberitakan kembali Injil kepada mereka yang sudah dimukalapkan, khususnya di kantong-kantong Kristen. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat, agar benar-benar Injil yang kita beritakan bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti oleh orang-orang di pedalaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Angel Habaget, saya mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana saudara Prof Cakra masuk ke kandang singa, saudaraku, tetapi singa ompong. Singa yang tidak punya kekuatan apapun, saudara ya. Ketika mereka bertanya kepada Prof Cakra, dan mereka meminta supaya Prof Cakra menjawab, tapi tidak diizinkan untuk menjawab. Lalu saudaraku, ada seorang Pak Haji ya yang naik ke komal tersebut yang bernama Haji Nasir Abdillah. Beliau mengancam Prof Cakra. Nah, bagaimana saudaraku cuplikan videonya dan bagaimana diskusi Prof Cakra kita saksikan sama-sama. Objektif, bukan subjektivitas menurut saya, keimanan saya, pemahaman saya, bukan gitu, tapi tentang keimanan, pengetahuan ya atau asumsi Anda itu kita uji dengan data-data yang sifatnya objektif. Dan untuk memahami data-data itu ya, Anda harus paham dulu ya disiplin, prinsip dalam berbicara. Nah, hal yang mendasar itu yang saya ingin uji dengan Anda sejauh mana pengetahuan Anda. Anda paham nggak? Kalau Anda nggak paham, saya akan jelaskan. Jawab, kalau sejauh ini Anda belum menunjukkan di mana kekeliruan saya terhadap pernyataan yang sudah saya buat. Masih nggak nyambung, Mbak Cakra ini ya. Saya minta Anda menjelaskan ya. Paham nggak Anda tentang konsep berpikir penggunaan nalar? Coba jelaskan apa itu yang dimaksud. Jelaskan definisinya. Silakan buat definisi Anda sendiri yang telah saya keluarkan selama ini. Tolong tunjukkan di mana menurut Anda itu keliru. Biar saya bisa. Anda nggak paham ya? Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan di mana ada kekeliruan terhadap pernyataan yang sudah saya keluarkan, berarti Anda tidak mampu mengcounter argumen terhadap. Anda paham nggak apa yang saya ucapin tadi? Kok Anda counter argumen? Saya bicara tentang diksi-diksi yang mendasar itu ya, konsepnya itu yang Anda pakai buat ngomong apa panjang lebar kemana-mana itu. Oke, berarti Anda nggak paham ya, saya jelasin aja ya. Dengerin Pak Cakra ya. Yang dimaksud berpikir itu Pak Cakra ya, adalah kemampuan otak kita ya
untuk mengkorelasikan informasi-informasi yang kita dapatkan sebelumnya dengan fakta. Itu yang namanya berpikir ya. Dan perlu diketahui ya, otak kita ya, selain berpikir ya, dia juga punya output menghayal, menghalu, berimajinasi. Kalau Anda tidak paham definisi makna tentang berpikir itu ya, maka memang wajar Anda nggak bisa mengklasifikasi tentang Anda ini sedang berbicara dengan dasar berpikir atau sekedar asumsi, berimajinasi. Begitu loh ya. Jadi otak kita ya, Pak Cakra, tidak hanya menghasilkan buah pikiran ya, tetapi juga menghasilkan buah imajinasi. Sampai sana Anda paham nggak tuh? Begini, yang sudah saya keluarkan, coba buat analisa Anda di mana ada kekeliruan. Jadi itu yang lebih substansi dulu, karena ini yang sering ditanya oleh kawan-kawan. Ini seperti yang telah ditanya oleh AL beberapa kali, jadi sudah saya tanggapi. Jadi ini perlu dimengerti dan perlu dijabarkan lagi nanti kalau ada dialog ke depan. Karena persoalan Nabi Muhammad, persoalan Al-Quran, persoalan syariat Islam, ini bukan pembicaraan sepele yang bisa disamar-samarkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas duduk perkara pemikiran yang dimaksud. Nah, kalau Anda benar-benar ingin berbicara persoalan kebenaran, maka jangan monolog Pak Cakra ya. Sebentar dulu, persoalan monolog itu terserah Pak Cakra. Anda. Ini kalau nggak monolog, Anda tanggapin dong ucapan saya gitu ya. Sebentar dulu. Ini loh Pak Cakra ya, gini Pak Cakra, dengerin ini ya. Banyak bicara tidak membuktikan Anda itu orang yang pintar ya. Atau perkataan Anda itu benar. Oke. Jadi jangan bernarasi liar yang sifatnya monolog tanpa menanggapi orang lain begitu ya. Kita uji ucapan Anda itu. Ingin saya terangkan bahwasanya masih monolog ini. Oke. Kalau begini, atau silakan aja lanjutkan diskusi Anda. Tadi saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh AL dan sudah saya Jadi jawab. berpikir itu Pak Cakra harus berdasarkan informasi ya. Nah banyak informasi-informasi yang mengatakan bahwa saya Nabi Muhammad itu eksis ya. Bahkan ya standar sanad hadis maupun Al-Quran itu jauh lebih ketat syarat-syaratnya dibandingkan standar dunia akademis hari ini. Itu Pak Cakra ya. Bahkan standar akademis ini misalnya Anda mengutip buku ya, itu sudah dikatakan ada akademis. Nah, dalam Islam pensanatan itu ya tidak hanya kita mencatut data dari orang ya, tetapi orangnya juga harus jelas ini ya. Orang ini benar-benar orang yang real atau enggak? Bagaimana menguji siapa bapaknya ya? Siapa yang kenal dia ya? Bagaimana kapasitasnya dan seterusnya. Bahkan moralitasnya. Ini orang jujur atau pernah ketahuan bohong atau enggak begitu ya? Dia orang sehat bukan orang gila atau sudah pikun atau enggak begitu. Syaratnya jauh lebih ketat dari dunia akademis hari ini. Begitu ya. Lalu Anda seenaknya mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh yang fiktif. Ini konyol Anda. Makanya saya tanya Anda tentang diksi-diksi dasar yang Anda bawa kemana-mana seolah-olah Anda itu sedang berintelektual. Padahal Anda kosong, asbun. Ya? Anda belum menunjukkan kalau Anda punya satu analisa, tolong buat analisa sendiri, kontur argumen terhadap apa yang sudah saya keluarkan. Nah, kalau Anda hanya bisa bernarasi, tidak Anda bisa kontur argumen terhadap bahwasanya Nabi Muhammad itu fiksi, berarti Anda tidak punya alasan untuk menolak. Nah, tadi Anda menyebutkan persoalan sanad. Untuk Anda ketahui, sanad hadis tidak lebih daripada metode-metode penipuan demi agama. Ya, coba tanggapin penjelasan saya itu. Jadi tidak hanya jangan monolog Pak Cakra, Anda bisa diskusi yang ilmiah nggak sih? Oke. Kalau orang ngomong ya, Anda tanggapin. Bagaimana cara Anda menanggapin ya?
Anda kutip apa yang saya sampaikan, Anda analisa, ya. Anda kasih bantahan-bantahannya, bukan narasi Anda kemana, saya kemana, tidak ada senggolannya begitu. Begini, Anda bisa ngerti nggak diskusi ilmiah itu gimana? Mungkin Anda tidak mengerti. Saya tadi ditanya tentang persoalan Nabi Muhammad adalah fiksi. Jadi sudah saya tanggap, sudah saya jawab. Nah, ini sekarang tugas Anda membuat analisa Anda pribadi untuk mengkontur argumen terhadap pernyataan saya. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat satu analisa mengkontur argumen, apa yang di mana ada... Saya udah mengkantor ya, saya jelaskan kepada Anda ya, bahwasanya Anda itu sekedar asbun karena Anda nggak paham ya, istilah-istilah yang Anda pakai untuk menjelaskan panjang lebar kemana-mana. Saya juga membantah Anda tentang Nabi Muhammad itu fiksi secara metodologis ya. Metodologis itu adalah ya cara atau tahapan bagaimana narasi itu sampai kepada kita ya. Itulah yang namanya metode yang berasal dari narasumber data primer itu ya, Nabi Muhammad itu. Saya jelaskan ya, metode sanad itu jauh lebih ilmiah dibandingkan syarat-syarat dunia akademis hari ini. Saya jelaskan tadi itu ya. Masa saya harus mengulang lagi? Nah, kalau Anda berdiskusi yang ilmiah ya Pak Cakra, bernarasi itu Anda kutip perkataan saya. Di sana Anda bantah. Kasih argumen pembanding, data pembandingnya begitu loh. Bukan bernarasi sendiri kemana-mana tanpa menanggapi. Itu namanya monolog Pak Cakra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Daging sedikit Pak. Ya, silakan Pak Haji. Bang Daging, apa yang disampaikan dari Pak Cakra tadi diantaranya adalah hadis untuk dijadikan alat sebagai penipu. Itu mungkin harus dijadikan catatan ya Bang Hos ya. Ya, harus dijadikan catatan. Dan yang kedua, apakah Pak Cakra ini yang tidak mempunyai landasan berbicara itu berlandasan kemana? Apakah Pak Cakra ini mempunyai cita-cita untuk jadi nabi? Itu aja dulu poinnya Pak. Jangan ketawa kamu. Kalau Bapak ada di depan saya tidak akan saya serahkan kepada hukum, saya penggal lehernya. Ya. Begini nak, yang membuat agama gitu, itu jangan nangis. Sampean tidak perlu berbicara banyak. Sampean tidak berbicara banyak. Karena sampean tadi menyampaikan satu hadis, yaitu adalah sebagai alat. Hadis itu sebagai alat penipu, kata Bapak. Sentimental dalam diskusi itu wajar. Saya keras ya. kalau dalam hal ini Pak. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Anda itu tidak lebih daripada kafir-kafir yang lain sebetulnya. Sebetulnya sampean itu lebih parah. Dengar dulu. Dengar dulu saya. Jadi sampean saya tanya dulu, apakah sampean ini bernarasi dari tadi itu, ya kan, dan tidak mempunyai landasan lain, hanya berpikir dari otaknya sampean yang lagi botak itu, apakah sampean bercita-cita untuk jadi nabi? Ya. Pak Haji mungkin ya ini ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Jadi jangan memancing, Pak, jangan memancing. Seandainya sampean di depan saya, saya kalau ya, tenang Pak Haji, tenang Pak Haji. Jangan memancing lah, jangan memancing sampean. Iya. Tolong itu menjadi rekaman host. Tolong itu direkam host ya. Tolong itu direkam. Kalau agama Islam ini membuat Anda ini jahat dalam beragama, maka nabi yang Anda anut adalah nabi jahat. Bisa dimengerti? Sampean berbicara itu lebih jahat. Sampean itu tidak ada tolak ukurnya kejahatan dari mulut sampean itu sendiri. Karena sampean dalam hadis itu bagaikan anjing yang hitam yang galak. Iya, enggak ada ketawa. Akibat kalau tanpa sebab Pak. Jangan dianggap kami itu diam Pak kalau urusan kayak gitu Pak. Iya. Nggak ada asap kalau nggak ada api Pak Cakra. Sampean itu tidak ada alasan sampean berbicara seperti itu. Sampean itu hanya pakai otaknya sampean sendiri. Kembali tenang aja. Nanti dia dapat ini dia, dapat alasan dia. Memframing dia. Dapat alasan memframing dia ini. Pak Cakra. Padahal narasinya asbun ini. Jadi diam dulu Pak. Tolong Bang Al, itu dicatat semuanya, dicari itu data-datanya, ya akun-akunnya, itu bisa dijadikan landasan untuk dijadikan laporan.
Oke. Iya, Jadi saya Pak, Berarti musuhnya itu bukan hanya satu, banyak Pak. Oke, kalau Iya, agama benar, Islam benar. ini mengancam, kalau agama Islam ini enggak, bukan itu Pak, mengancam bukan itu Pak. bukan. Islam manusia. rahmatan lil Bukan. alamin. Agama Islam itu Islam hanya ini untuk adalah menyampaikan suatu bukan kebenaran. agama dari Sang Pencipta alam. Kalau Nabi yang Anda anut mengacu Anda kepada orang-orang jahat dalam beragama, maka Nabi yang Anda anut adalah Nabi jahat. Nah, ini Bukan mengancam, Pak. Bukan Saya mengancam. tidak diajarkan jahat Pak, tapi Bukan saya mengancam. diajarkan keras Kalau ketika Anda melihat dan beragama mendengar ini, suara seperti kalau Bapak agama yang ini lebih adalah daripada iblis. mengancam-ancaman dalam beragama, maka Nabi Muhammad itu adalah Nabi zalim. Bisa Anda mengerti? Tidak, sambian yang berbicara tadi bahwa hadis adalah sebagai alat nipu. Itu jangan ketawa sampean. Sampean itu sudah punya anak, Sangat dia sudah bilang, tua Pak. sampean. Pak Cakra, ingat ya Pak Cakra ya. Pak Cakra. Di sini ini Pak, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hati-hati sampean. Enggak, Pak Cakra ingat ya Pak Cakra ya. Pak Cakra ngomong kayak gitu. Seandainya Pak Cakra di Indonesia Pak, habis Bapak itu. Assalamualaikum. Saudara dikasih Tuhan, para pencinta Al-Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja, di mana diskusinya dan bagaimana komentar kita setelah kita sama-sama melihat diskusi tersebut, Bapak Ibu. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, dan mari kita tulis komentar kita dengan benar, saudaraku, agar tidak menyakiti orang lain. Tetapi ketika orang membaca komentar kita, imannya bertumbuh, imannya dibangkitkan. Ketika orang-orang membaca komentar kita, mereka termotivasi ke jalan yang lebih baik, saudaraku. Bukan ketika mereka membaca komentar kita, mereka timbul amarah, timbul dengki, dan timbul kebencian. Oleh karena itu, mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini sangat lucu sekali, ya. Prof Cakra, mereka tidak terima kita panggil Prof Cakra, Bapak Ibu, ya. Kenapa kita panggil Prof Cakra? Karena beliau jujur dalam membahas sesuatu hal yang apa yang terjadi di lapangan. Kenyataan yang beliau bahas, bukan teori, ya. Bukan teori, tetapi fakta yang terjadi di lapangan. Inilah yang beliau bahas. Dan ini yang tidak mau mereka bahas. Bahkan mereka marah-marah. Mereka menuduh Prof Cakra ini benci terhadap agama Islam. Bahkan mereka, Bapak Ibu, memaksa Prof Cakra supaya Prof Cakra mengakui bahwa Prof Cakra beragama Kristen. Kenapa mereka memaksa Prof Cakra harus mengakui agama Kristen? Supaya mereka bisa menghina iman kekristenan. Supaya mereka bisa menghina Alkitab. Ada bahan, ada cara bagi mereka untuk mengolok-ngolok Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini dia, saudaraku. Sangat lucu sekali, saudara. Mereka memaksa Prof Cakra untuk menjawab. Ketika Prof Cakra menjawab, tidak diizinkan. Tidak diberi ruang dan tidak diberi waktu untuk Prof Cakra menjawab. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada seorang bapak, namanya Pak Haji, saudaraku. Haji Nasir Abdillah. Beliau Muslim dari Madura. Mengancam Prof Cakra, Bapak Ibu. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Saya sering ulang-ulang. Apabila gara-gara agama membuat kita benci kepada orang lain. Apabila gara-gara agama, gara-gara keyakinan, gara-gara akidah membuat kita dengki terhadap orang lain. Bahkan kita suka mengancam orang lain. Tinggalkan agama itu. Dan kita lihat, Bapak Ibu. Mereka hari-hari suka sekali mengutik-utik Alkitab. Mengulik-ngulik Alkitab. Membahas Alkitab. Mentafsirkan Alkitab menurut udalnya. Tetapi mereka melarang kita untuk membahas kitab mereka. Mereka sangat ketakutan ketika ada orang yang mengkritik agamanya. Sangat ketakutan ketika ada orang yang mengkritik kitabnya. Sangat ketakutan ketika ada orang yang mengkritik Tuhannya. Tetapi mereka dengan bangga, sambil tertawa, sambil mencemooh, sambil mengolok-ngolok, mereka mempertontonkan bagaimana menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Bangga mereka. Seolah-olah mereka menunjukkan kepada dunia, oh, aku loh pembela agama, pembela Tuhan, pembela Nabi, pembela Rasul. Inilah Bapak Ibu, ya, wajah-wajah
para cemooh, takut sekali mereka ketika ada orang yang mengkritik agamanya, ketika ada orang yang mengkritik ajarannya, bahkan ketika ada orang yang mengkritik Tuhannya. Dan mereka tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk mempenjarakan orang. Bahkan untuk menghololkan doroh orang, Bapak Ibu. Tidak sungkan-sungkan mereka. Di publik mereka berani ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, tidak siap ketika imannya ditanyakan. Tidak siap ketika agamanya dikritik. Tidak siap ketika ajarannya dikritik. Tapi bangga mengkritik agama lain. Bangga menghina agama lain. Bangga mengolok-olok agama lain. Suka mencubit. Tapi tidak boleh orang lain membalas untuk mencubit mereka. Pening Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi kita lihat saudara ya. Setiap apologet Kristen ketika berhadapan dengan para polemikus, apapun yang ditanya oleh para polemikus kepada para apologet Kristen, selalu dijawab berdasarkan apa kata Alkitab. Tidak pernah takut untuk menjawab. Tidak pernah takut. Kenapa? Karena ada jawaban di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini sumber jawaban bagi setiap orang yang menanyakan tentang iman kepercayaan kita. Ada di dalam Alkitab. Tapi ketika kita tanyakan iman mereka, dijawab bukan berdasarkan apa kata kitabnya. Mereka menjawab berdasarkan apa kata orang. Apa kata bapak ini, apa kata bapak itu, apa kata bapak ono lagi, apa kata bapak ono lagi. Muter-muter Bapak Ibu. Bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitabnya. Bertolak belakang dengan iman kekristenan. Setiap mereka bertanya, kita menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Inilah iman kekristenan. Kita harus bangga Bapak Ibu. Ya, kita harus bangga bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Alkitab. Iman kita apa kata Alkitab? Pegangan kita Alkitab. Harus bangga. Setiap orang Kristen harus bangga. Dan setiap orang Kristen harus berani menunjukkan imannya kepada dunia. Apalagi kepada para polemikus. Harus berani menunjukkan iman. Nah saudaraku, di dalam kitab Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang melamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita baca sekali lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan saja suku ini, suku ini, suku ini. Bukan saja orang ini, orang ini, orang ini. Setiap orang yang percaya, yang namanya manusia, yang percaya, pasti memiliki keselamatan. Pasti mendapatkan keselamatan. Karena Alkitab berkata, setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Dan juga kita Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Injil. Ini luar biasa kata Alkitab. Jadi bukan saja kepada orang Yahudi. Tapi kita orang Indonesia pun. Suku Aceh, saya sebagai suku Aceh. Mendapatkan keselamatan ketika saya percaya kepada Injil. Begitu juga saudara. Ketika saudara berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara yakin. Saudara percaya kepada Injil. Maka saudara selamat Bapak Ibu. Ya. Menyelamatkan setiap orang. Itu Injil Bapak Ibu. Ketika kita percaya, maka kita sudah diselamatkan. Benar-benar kita diselamatkan. Bukan mudah-mudahan kita diselamatkan. Bukan moga-moga kita diselamatkan. Tetapi benar-benar diselamatkan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Injil atau berita tentang Yesus Kristus bukanlah sekedar cerita atau ajaran biasa. Injil adalah kekuatan Elohim yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan.
Injil itu ada kuasa di dalamnya yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada kuasa. Makanya Bapak Ibu, ketika orang percaya kepada Injil, bukan saja ada kuasa menyelamatkan orang tersebut, tetapi ada kuasa untuk mengubah orang itu yang sudah percaya kepada Injil. Saya alami Bapak Ibu, maka saya selalu bersaksi. Bagaimana hidup saya diubahkan setelah saya percaya kepada Injil. Karena di dalam Injil ada pribadi yang telah menyelamatkan kita, yaitu Yesus HaMasiah. Pribadi itulah yang telah mengubah tingkah laku saya, yang telah mengubah pola pikir saya, yang telah mengubah hidup saya, dan yang telah mengubah hidup setiap orang yang percaya Bapak Ibu. Karena ada kuasa di dalam Injil itu. Kuasa mengubah hidup dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab Roma, di dalam Injil itu adalah kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan. Kekuatan itu Bapak Ibu, yang berarti ada kuasa, ada daya, atau potensi yang luar biasa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus HaMasiah. Ada kuasa yang mengubah hidupnya. Bahkan ada kuasa diberikan kepada kita untuk melawan kedagingan, saudaraku. Yang kedua, menyelamatkan. Jadi Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yunani. Sampai orang Indonesia. Yang namanya manusia. Percaya kepada Injil, maka orang tersebut diselamatkan. Pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan dan bukan moga-moga. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, iman. Keselamatan dalam Injil dicapai melalui iman. Kepada siapa? Iman kepada Adonai Yesus HaMasiah, pribadi yang mati di atas kayu salib. Pribadi yang ditolak, pribadi yang dihina, pribadi yang diolok-olok. Pribadi itu begitu rendah hati. Pribadi itu begitu lembut. Pribadi itu begitu sayang dan mengasihi kita semuanya. Maka dia datang bukan mencari orang yang benar, tetapi dia datang mencari orang yang berdosa. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang benar, Bapak Ibu. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Maka Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Sehingga kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena amal kita. Bukan karena pahala kita. Bukan karena kita rajin membantu orang. Tapi kita dibenarkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus HaMasiah. Yesus Kristus Bapak Ibu. Ini ya. Keselamatan dalam Injil dicapai melalui iman kepada Yesus HaMasiah. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, Injil itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi sebuah kuasa yang mengubah hidup dan memberikan keselamatan yang hakiki, keselamatan yang pasti kepada setiap orang yang percaya. Ini Bapak Ibu. Maka jangan saudara tinggalkan Yesus. Jangan. Jangan saudara tinggalkan Yesus. Binasa kita di luar Yesus. Hilang keselamatan kita. Hilang damai, hilang ketenangan, hilang sukacita Bapak Ibu. Karena sukacita yang kita dapatkan di dalam Yesus itu sangat berbeda dengan sukacita yang kita dapatkan di luar Yesus Bapak Ibu. Orang suka sama kita apabila kita suka sama orang. Ya. Kau memberikan salam kepadaku, kau mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Itu dunia Bapak Ibu. Anda segan, saya sopan. Itu dunia. Engkau menghormati saya, maka saya akan lebih menghormati Anda. Itu dunia. Tetapi Alkitab, saudaraku, bertolak belakang dengan hukum dunia. Sekalipun engkau membenci, aku harus mengasihi. Sekalipun engkau mengolok-olok, aku harus mengasihi. Hidup orang Kristen hidup yang mengedepankan kasih. Bukan mengedepankan emosi.
sedikit-sedikit ancam, ajak diskusi orang. Ketika iman kita diserang, ketika iman kita ditanyakan, ketika agama kita dikritik, ajaran kita dikritik, kita marah-marah lalu kita ancam orang, holol darah. Kalau kau ada di depan saya wih, Bapak Ibu, ini pekerjaan setan ini. Pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Jadi buktinya saudara, kalau kita melihat bagaimana jalannya diskusi mereka tadi, ya, Bapak itu sudah naik haji, saudara. Itu bukan orang sembarangan, sudah naik haji. Tetapi ibadah beliau yang begitu hebat, begitu luar biasa, sampai beliau naik haji, tidak bisa mengekang lidah beliau, tidak bisa mengubah hidup beliau, tidak bisa mengubah perilaku beliau, saudaraku. Tidak bisa mengubah perilaku beliau. Buktinya ketika ada orang yang kritik, ketika ada orang yang kritis dalam berpikir, langsung diancam. Ada orang yang mengkritik Nabi, ada orang yang mengkritik Tuhan, ada orang yang mengkritik agama, langsung keluar ancaman-ancaman, Bapak Ibu. Itu artinya, agama tidak bisa mengubah perilaku kita, amal tidak bisa mengubah perilaku kita. Naik haji, naik apapun, kemanapun Anda pergi beribadah, kemanapun, tidak bisa mengubah sikap Anda kepada yang lebih baik. Apalagi kepada kebenaran tidak akan. Maka pegangan orang Kristen adalah Alkitab. Ya, apapun yang ditanyakan, bagaimanapun kritikan mereka, jawabannya ada di dalam Alkitab. Diterima, puji Tuhan. Tidak diterima, ya sudah Bapak Ibu. Tugas kita adalah ketika mereka tanya, kita siap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Diterima, puji Tuhan. Ditolak ataupun diolok-olok, tugas kita sudah selesai. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kita. Dan saya tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan kita harus paham benar bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang telah menyelamatkan kita. Pribadi yang telah membawa kita kepada kebenaran. Dan pribadi yang membawa kita kepada Bapa. Pribadi yang membawa kita ke Syamaim, ke surga nantinya. Jangan cari pribadi yang lain. Pribadi yang lain moga-moga mudah-mudahan. Tidak ada pribadi yang memberikan kepastian kepada kita. Kecuali Yesus Kristus. Maka jangan cari pribadi yang lain. Apalagi cari agama. Agama tidak membuat seseorang itu hidup benar. Tidak bisa mengontrol emosi orang. Bahkan gara-gara agama membuat orang tambah marah. Tambah dengki kepada orang yang tidak seagama dengannya. Mau tidak mau Bapak Ibu. Tapi kalau kita berjalan di dalam kasih Tuhan, mau apapun agamanya, mau siapapun dia, kita akan berjalan dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Kasih Tuhan yang akan memimpin jalan kita. Kasih Tuhan yang akan memimpin langkah kita, saudaraku. Oke, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Jela Bagian, jangan lupa beberapa hari ke depan Bapak Ibu, sebenarnya tanggal 16 saya berangkat, tetapi undur Bapak Ibu. Jadi saya berangkat tanggal 19 ke Riau. Dan dari Riau bersama dengan JDP tanggal 20 kami kembali ke ladang misi. Ke penginjilan. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa. Bawa dalam doa syafaat. Bapak Ibu support. Supaya lewat pelayanan kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Orang-orang yang sudah dimukalafkan. Lewat pelayanan kita mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka bisa kembali ke ajaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat saudara. Setiap saudara berdoa, jangan lupakan saya bersama dari Mang JDP yang melakukan misi penginjilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam pertanding. Terima kasih. Dia dibayar oleh orang-orang. Pak Cakra turun, kalau mau naik ganti akun dulu. Akun saya ini dapat masalah ini kalau akunnya Pak Cakra naik. Turun dulu. Ganti akun dulu. Saya nggak mau. Si Cakra ini orang Aceh. Dia ini misionaris. Dia ini dibayar oleh orang-orang Kristen untuk memfitnah Islam. Benar. Seandainya Pak Cakra itu ada di Indonesia, Ya. habis dia itu. Assalamualaikum Uni.
Waalaikumsalam. Minta tolong. Mohon maaf semuanya. Saya memang tidak bisa mendengar suatu hal yang miring-miring dikit, Pak. Salam kenal, saya dari Madura. Makanya saya bilang tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin sedikit. Saya tidak bermaksud menasehati, cuman berbagi wawasan aja sedikit. Saya tidak berhak menasehatin. Jadi ini yang diinginkan oleh orang-orang Kristen, yaitu memancing antum semua untuk seolah-olah memperlihatkan bahwa antum adalah orang yang keras dan radikal. Saya pikir Cakra berhasil, cuman yaitu tadi saya juga bisa apa ya, karena memang mereka memancing dengan kata-kata seperti itu. Dan memang nggak salah juga orang Islam tuh punya giroh, amarah. Tapi ya gimana ya, kita kan di ruang publik. Sebenarnya Bang Al juga punya otoritas tadi. Ketika dia berbicara membawa syubhat, tanggung jawab host dan moderator itu meminta pertanggungjawaban. Kalau cuman pengen naikin viewers terus menghadirkan debat kusir, saya pikir bertanggung jawab. Sebetulnya Bu Rifa, mohon maaf Bu Rifa, tadi ini bukan kita berdebat kusir. Cuman kami ini terpancing bahwa hadis dari kata mereka itu dan Nabi Muhammad adalah fiksi dan hadis itu adalah sebagai alat penipu. Itu yang memancing kita. Mohon maaf. Saya nggak pernah undang Cakra sekarang ya, Rifa. Saya nggak pernah undang Cakra. Saya tadi itu mau cari Oten. Saya tanya Bang Daging. Saya ngobrol santai kok dari tadi saat di sini. Segala sesuatu yang melibatkan hawa nafsu itu memang begini bagus. Mbak Rifa ya. Kami ada saatnya marah, kami ada saatnya sabar. Ya, tapi kalau berhubungan dengan fundamental yang seperti itu, kami tidak bisa sabar. Islam tidak boleh sabar. Bapak kami pernah nonton saya diskusi nggak? Bapak lihat saya diskusi nggak? Pernah lihat saya? Ya enggak, saya tidak bisa disamakan. Mungkin orang lain saya juga tidak bisa cuma nanya, juga, Bapak sudah pernah lihat saya diskusi nggak? Saya cuma nanya, Pak. Bu Rifa, Uni Rifa ini ya? Iya, saya tanya, Bapak pernah lihat saya diskusi nggak? Enggak, Uni Rifa kan ini? Iya, saya Rifa, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma nanya, Bapak pernah nggak lihat saya diskusi dengan kaum kafir? Bukan saya nggak pernah marah, Pak. Kalau Uni Rifa saya sering, bahkan sering mengikuti. Nah, dengan bukan saya ini, bukan saya ini nggak bisa marah, Pak. Mungkin kalau amarah atau kata-kata, mungkin saya mampu, Pak. Cuman maksud saya itu begini. Kita ini sedang dicoba untuk dipancing dan kita terpancing. Kita dipancing dan kita terpancing. Itu maksud saya. Nah, jadi saya tidak masalah, silakan. Semua saudara-saudara saya itu punya hak, punya giroh, punya amarah. Tapi ya sudahlah, saya cuma naik ke atas. Saya pikir kalaupun tadi ada yang mau menghadapi Cakra, ya silakan hadapi, tidak masalah kok. Toh kami sudah pernah berdiskusi kok, kita sudah pertontonkan bagaimana Pak Cakra, bagaimana Cakra Mendonya berargumen. Nothing. Ya tapi ya sudahlah. Nggak ada yang bisa didapatkan dari Cakra, nggak ada, karena dia bernarasi dari dirinya sendiri. Begini, dari tadi itu sebetulnya orang sudah bisa menilai apa yang disampaikan Cakra, ya kan? Orang-orang itu sudah bisa menilai. Cuman kami pun juga menilai itu dari tadi kan sudah dengan Bang Daging, dengan Bang Al itu sudah banyak bicara, ya kan? Mereka sudah banyak bicara tanpa menunjukkan identitas, bilangnya dia Islam. Oke, saya paham, mungkin saya pahami dia. Kayak dia itu adalah orang misionaris yang sedang menyamar, gitu kan? Gitu loh. Tapi mereka itu kan pengecut. Seperti itu pengecut. Seandainya dia di Indonesia wajar kami kejar dia, kan? Nah itu dia. Masalahnya kita sedang nggak berhadapan muka dengan dia. Jadi cobalah kalau memang dia berani diskusi terbuka, datang ke Indonesia. Ya nggak mungkin kan? Berani lah Pak. Orang kaum kafir ya makanya ini. Ketika dia nggak berani, apa dia katanya memancing kami marah? Izin Pak Haji. Kan? Kami boleh dong marah Bu Uni. Iya Pak Haji marah di sini itu nggak masalah. Marah itu saya juga orang yang bisa marah. Cuman Pak Haji, kan Pak Haji, saya nggak tahu ya apakah
antum semua senang dengan kalau bilangnya Islam itu radikal, tapi itu saya nggak tahu lah, itu urusan antum lah. Cuman orang kayak Cakra kok seorang yang sudah kita telanjangi, dan Bang Al sendiri menyaksikan kok, dia orang yang tidak pernah sekolah dan narasinya semua tidak ada isinya dan tidak ada dasarnya. Kan udah pernah kelihatan. Monggo Bu Ni, jadi sampaikan tentang kisah-kisah Cakra selama ini berdiskusi. Monggo Bu Ni di sini. Jadi biar memang dia sudah mengakui kok dia bukan seorang yang pernah belajar kok. Teman-teman sampaikan. Pak Haji, saya sudah bilang tadi Pak Haji, saya langsung bilang Pak Cakra, saya tidak pernah menganggap Bapak itu Islam. Karena Bapak itu tidak punya panutan. Sedangkan kami ini umat Islam mempunyai panutan, yaitu baginda Rasulullah. Jadi Bapak Cakra itu, saya nggak anggap Bapak Cakra itu Islam. Dia kata kalau dia bukan saya anggap lagi, Mas. Bang Al, saya turun dulu ya. Bukan menganggap lagi, dia itu udah lagi kafir. Saya turun dulu ya. Greg, ini turun dulu. Oke, jadi begini Mbak Rifa, tolong disampaikan dulu Mbak Rifa apa yang selama ini disampaikan oleh Cakra, sehingga di sini nanti takutnya teman-teman itu Bang Al bisa aja. mendengar. Bang Al lebih tahu itu dari saya itu. Silakan. Assalamualaikum.